Permasalahan sekarang, kalau ditanya apa, ini memilih dari yang baik dan sama-sama baik, tapi yang duanya lebih baik kepada kita, gimana cara kita lihat? Itu sama sekali enggak masalah. Ambil kedua-duanya, ngapain milih-milih? Ini yang masalah besar adalah sudah tahu ini baik, ini tidak baik, tidak mampu meninggalkan yang tidak baik itu paling bermasalah. Udah tahu itu lebih baik, tapi tidak mampu untuk dilakukan. Ini masalah besar. Jangan milih-milih kalau ada yang baik kedua-duanya. Kalau ada dua istri calon yang baik-baik, dua-duanya nikahi. Apa salahnya? Rayu satunya, nanti setelah aku nikah dengan kau ini, aku akan nikah lagi dengan satu lagi. Rayu dua-duanya. Ya. Kalau dibilang bahwa ini buah si malakama, kalau makan meninggal ayah, enggak makan meninggal ibu. Buang, suruh makan sama kera sana. Sama monyet. Jangan kita makan, ya. Permasalahannya besar sekarang adalah ketidakmampuan. Ini yang menjadi masalah, ya. Ketidakmampuan kita ini, ya. Sudah ada kebiasaan nonton, ada film Korea, terus diikuti begitu, ya. Buang waktu dengan cara yang demikian, ya. Ngikuti ngefan dengan apa begitu. Sudah tahu itu akan membuang waktu dan juga akan berpengaruh yang tidak baik pada diri kita, tapi kita belum siap untuk meninggalkan. Ini masalah besar. Ini masalah yang kita harus berhijrah dengan cepat. Ya. Kita belum siap untuk memanfaatkan waktu di kedai kopi, di itu semua untuk apa? Waktu saya berapa banyak akan saya baca buku. Ya. Permasalahan kita nih adik-adikku sekalian, mahasiswa kita nih, ya. Mereka banyak membaca tapi membaca yang tidak bermanfaat. Jadi sekarang nggak bisa kita berkata bahwa orang Aceh kurang membaca. Nggak ada, orang Aceh Jumat-Jumat tak membaca lebihnya. Bahkan lebih hello orang Aceh membaca daripada orang Jepang. Tapi bacaan yang tidak membangun, tidak mendidik. Gaduh dengan chatting dia, ujung je pun bo penanji, hehehe, nyanyi yang lu tu boleh. Ya. Ketawa sini, ketawa sana, ya. Apa yang dibaca? Ada enggak kalian mencoba untuk berpikir daripada nongkrong yang tidak jelas, tapi kalian berpikir bahwa berapa banyak buku yang harus saya habiskan dalam satu bulan? Ustaz, saya di teknik di kedokteran. Baca buku kedokteran Ustaz, tambah mumang tu. Baca buku lain. Oh, ada buku wajib di kedokteran, buku wajib di teknik head ada baca. Cari buku selingan yang lain yang memperkaya sakafah kita, memperkaya intelektual kita. Semakin banyak hal kita membaca buku, hal-hal yang tidak berhubungan dengan kita, semakin membuat otak kita cerdas. Karena akan menghubungkan informasi-informasi yang berbeda, nggak pernah kita tahu, akan membuat otak kita semakin cerdas. Hitung berapa buku sanggup kalian baca. Oh Ustaz, mahal sekali buku, PDF banyak. Nggak sanggup beli, baca di PDF, tapi terstruktur begitu. Baca buku berapa yang kalian habiskan. Kita perlu membangun budaya yang seperti ini. Ustadz pulang dari dari Banda Aceh ke Sigli, biasa saya bawa buku selalu. Saya baca buku. Saya duduk di samping sopir L300. Maklumlah, di samping sopir tengah-tengah tu. Suum becut. Menyahana tak baca buku jangan hadap api. Ya, pas lagi etron juga kan. Nak baca buku ada yang sini. Saya Ustaz baca buku terus begitu sampai ke Sigli. Ketika Ustaz turun dia bilang, baru kalinya timu dep ku kalan nah urang baca buku hana piu-piu lawan tolon. Hai kan hana togok bahkan baru kalinya timu dep kalan. Mambuka yang gekeni kelon aja. Mahasiswa nak dek mana? Nah, apa ni yang baca buku mang HP man. Kemana budaya ini? Ya. Kalian mungkin nggak belajar sama guru kalian. Mungkin kita nggak belajar langsung dengan guru-guru kita dulu. Tapi kita mampu untuk meninggalkan budaya-budaya yang tidak membangun itu pada budaya yang lebih membangun. Biar pencapaian kita lebih daripada orang lain.
Jerman, Jepang, itu mereka buat kesepakatan khusus. Setiap buku yang pertama yang baru keluar di Jerman langsung diterjemahkan besoknya beberapa saat langsung bisa dibaca oleh orang Jepang. Buku orang Jepang yang paling baru itu langsung kalau ada buku yang baru dicetak langsung akan bisa dinikmati oleh orang Jerman dalam waktu yang cepat. Supaya mereka tidak ketinggalan ilmu pengetahuan. Baik sastra, sains, semuanya. Buku paling baru keluar bulan ini apa? Kita mahasiswa. Orang yang paling banyak membaca buku. Enggak Ustaz, profesor paling banyak membaca buku. Kalau profesor banyak membaca buku akan banyak karyanya lahir. Tapi enggak semua profesor seperti itu. Ini kemandekan intelektual kita terjadi. Gara-gara budaya yang melempem seperti ini. Sama mahasiswa, kita harus berhijrah. Mahasiswa punya hijrah sendiri dia, yang membangun ke depan, ya. Yang membangun ke depan. Buku sudah sangat murah sekarang, ya. Sudah sangat murah, nggak mahal lagi. Di laptop bisa kita ambil, dari internet bisa kita download. Ya, ini sedikit daripada Ustaz kasih tahu. Ya, yang lain. Waalaikumsalam. Saya bertanya, bagaimana pandangan Islam bagi seseorang yang menunda waktu sholat karena pekerjaan? Baik. Ya. Bagaimana hukumnya orang yang menunda-nunda waktu sholat gara-gara sebuah pekerjaan? Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan bagi orang mukmin itu pada waktu yang telah ditetapkan. Ya, kalau kita baca dalam mazhab Imam Syafi'i, salat itu kan wajib muwassa', artinya bahwa ada kemudahan dalam melaksanakan salat. Salat di awal waktu adalah termasuk pekerjaan yang paling terpuji. As-salatu ala waqtiha. Di sini bermakna adalah salat pada waktunya. Para ulama memaknakan hadis ini adalah salat di awal waktu. Jadi dibuat para ulama, kalau kita membaca buku fikih dari awal, tentu setelah wudu masuk masalah pembahasan salat adalah tentang penetapan cara melihat jatuh masuknya waktu salat dengan matahari, tanda-tanda matahari. Kalau hari ini tinggal lihat HP kan, enggak lihat matahari lagi, tinggal lihat HP aja, ngomong sendiri HP-nya. Ya. Kalau dulu para ulama menjelaskan bahwa ini matahari sekian sudah masuk waktu zuhur, kalau sudah sekian maka akan masuk waktu asar. Waktu yang luang sekali besar. Artinya ketika saya melaksanakan salat zuhur belum masuk waktu asar, ya secara umum berarti saya melaksanakan salat pada waktunya. Artinya apa? Pada waktu zuhur juga, tapi belum keluar ke waktu asar. Tapi saya ingin menjaga salat saya secara baik. Artinya apa? Begitu masuk saya melaksanakannya langsung. Artinya saya menjaga salat saya dengan baik. Nah, ketika misalkan saya tertunda dengan masalah yang lain, seorang dokter ada pasien yang harus dia laksanakan, tidak bisa dia tinggalkan untuk melakukan salat di awal waktu, tapi tetap ada pada waktunya, tapi nanti mungkin pertengahan atau di akhir waktu. Kondisi yang demikian bukan kita katakan orang ini menyia-nyiakan waktu salat. Karena apa? Dia meninggalkan yang utama dengan ada keutamaan yang lain. Apa itu? Melihat pasien dan juga membantu pasien yang memerlukannya. Dia tidak menunda-nundanya. Kurangnya dia menjaga waktu di awal salat, pahalanya berkurang, Allah gantikan dengan pahala yang lain. Sekarang saya nggak punya kesibukan apa-apa Ustaz, nongkrong aja di kedai kopi. Ada sembahyang kai bang endruk mendang muasa dan mendang. Balih dan mono fikih mendang. Muasa luah. Ini yang menunda-nunda waktu. Ini yang berlaku bagi orang ini, salatlah di awal waktu langsung. Ini baru berlaku bagi dia. Bagi dia bagaimana lebih baik? Kalau dia pendruk, hana hal yang menjadikan dia memendruk,
maka dia termasuk sedang menyia-nyiakan. Kenapa? Umurmu kamu tidak tahu akankah hidup sampai akhir waktu salat. Kalau tidak ada alasan yang membenarkan, ya, maka laksanakanlah salat di awal waktu, karena itu lebih menjaga kepada salat. Ketika ada hal yang tidak bisa kita tinggalkan untuk mengejar pahala di awal salat, maka buat sebuah pertanyaan. Kalau kira-kira nyawaku dicabut oleh Allah pada saat aku akan melakukan waktu sholat zuhur tapi enggak sempat gara-gara pekerjaan ini, kira-kira bisakah pekerjaan ini menjadi alasan untuk saya katakan, Allah, aku mau sholat sebenarnya setelah pekerjaan ini karena pekerjaan ini sebabnya enggak di awal waktu saya sholat, sebabnya ini. Berpulang kepada kita. Tapi jangan vonis orang bersalah selama tidak pegat wate luho bawa wate asa nyan yang salah. Yang kalau langsung treng itu beda, salah juga kali juga. Ya. Kecuali orang lagi musafir dan kondisi yang dibenarkan. Ya. Silakan. Waalaikumsalam. Ya. Sehingga mereka punya karakter seperti yang diceritakan. Ya. Nah, kalau boleh, ini kalau salah saya kalau ini Ya. bagaimana kesiapan seorang yang mau dibina oleh Rasul sehingga dia bisa menerima ajaran Rasul, terutama tentang keimanan yang luar biasa tadi, sehingga dia mau meninggalkan keluarganya, meninggalkan semua dunianya. Itu harus apa yang harus dipersiapkan oleh seseorang untuk menerima ajaran Rasul. Itu apa yang harus kita persiapkan nanti, sebab dia tidak bisa Serta kita datang sendirinya. Dia tentu harus ada dalam diri kita apa yang harus kita persiapkan sehingga ajaran Rasul itu connect dengan jiwa kita, sehingga kita yakin Allah yang benar, hanya Allah yang mampu menghidupkan, mematikan, seperti yang sudah kita makan tadi. Apa yang harus kita persiapkan? Ya. Yang kedua, yang luar biasa adalah apa sih yang dikatakan Rasul, apa yang diajarkan Rasul kepada sahabat-sahabat sehingga Bilal bin Rabah disiksa pun yang keluar ahad. Ya. Nah, apa yang dikatakan selama 13 tahun itu, waktu itu belum ada ajaran dan sifatnya Ya. teknik amal Ya. soleh. Ini yang luar biasa yang mungkin Ya. Ustaz bisa share untuk kita. Ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi sahabat yang lebih cerah dalam konteks ini. Terima kasih Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawab pertanyaan ini harus buka beberapa SKS. Ya. Ya, menjawab pertanyaan ini ya, pertanyaan yang ya, to the point tapi itulah inti ya, to the point tapi itulah inti. Pertanyaannya sangat luas, penjawabannya sangat luas sekali. Tapi saya memberikan gambaran begini. Bayangkan Nabi SAW mungkin untuk memperjelas mendakwahkan Abu Bakar, mendakwahkan Khadijah awal, Abu Bakar kemudian Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang pertama masuk, kemudian Zubair bin Awam, kemudian ada Bilal bin Rabah, ada Ammar bin Yasir dengan keluarga, orang-orang awal-awal yang masuk Islam. Ya. Dan mereka yang awal-awal masuk Islam, mereka yang kondisinya sangat pedih, tapi mereka enggak murtad seperti tadi dalam kondisi pedih apapun. Pertanyaannya adalah bagaimana kesiapan mereka menerima Islam itu dan apanya yang diajarkan Nabi sehingga mereka siap dengan kondisi yang pedih sekalipun. Lihat secara kondisi Islam baru diwahyukan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kita ingin mengenal Islam lewat Al-Quran, pada saat itu hanya beberapa ayat yang diturunkan. Khadijah radhiyallahu anhu hanya mendengar Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu pengakuan daripada suaminya, daripada Nabi, langsung beliau mengiyakan Nabi. Benar engkau wahai Rasulullah. Engkau adalah Rasul yang diutus oleh Allah. Beliau yang pertama kali beriman. Kita lihat kasus dengan Khadijah aja biar kita paham. Nabi untuk membangun sebuah kepercayaan yang luar biasa ini, rekod beliau selama hidupnya apa? Apa rekod beliau? Al-Amin.
Beliau enggak jadi nabi asal muasal pada saat turunnya ayat lalu beliau berubah semuanya dalam sekaligus. Beliau sudah dari dulu al-amin, dipercaya apa yang beliau katakan dipercaya sama orang dulu. Sampai harta beliau, harta orang-orang kafir Quraisy dititipkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, padahal mereka enggak beriman kepada Nabi. Begitu percayanya mereka kepada Nabi. Kalau harta di rumah Nabi itu enggak ada pencuri yang akan berani ambil. Dan pasti akan kembali sebagaimana adanya karena beliau orang terpercaya. Ini track record awal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian datang yang ketika Nabi mengatakan bahwa aku diwahyukan oleh Allah ini, orang sudah dari awal percaya, enggak ada yang dusta daripada Nabi, langsung mereka percaya. Nah, artinya bahwa Nabi juga telah membangun, ini dia, kepercayaan pada sahabat dan juga pada orang Mekah itu. Oh, ada kemudian ramai yang tidak mau beriman, ya terserah mereka. Tapi Nabi, tetap beliaunya walaupun telah jadi Nabi enggak ada berubah. Akhlak terpuji, ya, terpercaya, ya, tetap seperti itu. Sehingga kesiapan para sahabat menerima Nabi sudah sangat siap pada dasarnya. Dengan kondisi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu kita lihat kepada misal contoh adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Nabi mengajarkan kepada Bilal bin Rabah adalah Tuhan kita itu bukan yang disembah oleh orang kafir Quraisy yang di Ka'bah itu, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang satu, Allahu Ahad, lam yalid wa lam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad, dan Tuhanlah yang menciptakan, Allah itu yang menciptakan langit dan bumi, bukan yang disembah oleh orang ini. Dan tidak ada perbudakan di dalam Islam, dan semua hamba Allah di mata Allah itu adalah sama. Bagaimana dengan nasib Bilal bin Rabah? Beliau seorang budak disiksa, ya. Kemudian penyiksa beliau itu adalah orang-orang yang menyembah tuhan-tuhan di situ. Ketika Nabi SAW mengajarkan sedikit tentang pola Islam dan akidah Islam, ajaran Islam, terjadi pengaruh enggak pada Bilal dengan kondisi yang dihadapi saat itu? Ini juru selamat atau enggak? Dengan rekod Nabi adalah sebagai seorang yang terpercaya, betul-betul ini juru selamat yang sebenarnya. Enggak ada kebohongan selama ini saya tahu tentang Nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ketika datang mengajarkan sesuatu yang berbeda kepada Bilal, ini adalah juru selamatnya bagi Bilal. Nah, berpengaruh pada beliau. Ya. Ketika contoh lagi yang lain, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwakan orang Aus dan Khazraj atau orang Madinah yang pertama-tama masuk Islam ketika mereka di Mekah. Mereka pergi haji ke Mekah. Nah, ini mungkin juga kasus yang berbeda. Mereka pergi haji ke Mekah. Haji itu istilahnya amalan Nabi Ibrahim yang masih dikerjakan oleh orang Quraisy dulunya, tapi dengan cara yang salah. Ada sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim yang masih yang compang-camping sudah gitu. Mereka setiap tahun pergi berhaji, tawaf di Ka'bah tapi dalam kondisi telanjang. Salah begitu. Ketika Nabi diboikot di Mekah, tidak mau orang Mekah mendengarkan Nabi lagi, dan diparuh hurung bena yang tahu dengan Nabi, ya. Lalu Nabi menghampiri orang Madinah, enam orang ini. Nabi mengajarkan kepada mereka Islam. Secara cepat 6 anak muda ini yang dari Madinah pergi haji ini baru pertama mendengarkan Nabi tentang Islam, langsung mereka masuk Islam. Apa bahasanya sekarang? Apa yang diucapkan Nabi? Ini kan bukan orang Mekah nih, orang Madinah, enggak begitu paham dengan Nabi, enggak begitu bergaul dengan Nabi, baru pertama jumpa. Diajarkan Islam apanya? Catat ayatnya. Coba pakai ayat ini kemudian dakwahkan orang kafir. Nabi katakan apa? Bacakan satu ayat aja pada 6 orang. 6 orang apa? 6 orang Madinah ini yang menjadi pembuka Nabi hijrah Madinah yang sampai hari ini. Ayatnya satu. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.
Itu dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi yang bacakannya. Ya, enggak kalau saya bacakan enggak berpengaruh ya. Ya. Enggak berpengaruh. Tapi okelah, yang dibacakan oleh Nabi itu kan sahabat dulu, zamannya dulu. Jadi beda zaman, beda orangnya, beda zamannya. Tapi ayat kan sama aja. Ya. Sekarang saya bacakan, kira-kira berpengaruh enggak pada kalian untuk berhijrah? Hah? Kita lihat apakah kita termasuk sahabat yang 6 itu atau enggak? Mau? Hah? Mau? Ya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian, ya'muru bil adli, untuk berbuat adil dan berbuat baik. Wa ita'idil qurba, dan memberi kepada orang-orang dekat. Memberi kepada orang-orang dekat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan Allah melarang daripada berbuat perbuatan keji dan mungkar, wal baghi, dan melarang daripada berbuat permusuhan, kekejaman. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun, dan Allah memberikan pelajaran supaya kalian bisa mengambil iktibar ataupun pelajaran dari situ. Allah menyuruh, Allah melarang. Dua hal yang Nabi katakan dalam ayat itu yang merupakan firman daripada Allah. Sontak langsung 6 orang Madinah itu masuk Islam. Ada backgroundnya enggak dengan mereka? Kesiapan mereka menerima itu? Ada. Nabi pintar dalam mengambil ayat dengan kondisi orang Madinah. Apa itu? Orang Madinah, Aus dan Khazraj, perang saudara berpuluh-puluh tahun. Ketika mereka mendengarkan ada ajaran dari seorang Nabi, aku adalah seorang Nabi yang diutus oleh Allah, diwahyukan kepadaku oleh Allah, ini dia. Sesungguhnya Allah menyuruh untuk berbuat adil dan berbuat baik. Dan Allah menyuruh untuk ita'idil qurba, untuk memberi kepada orang-orang dekat. Nya nih hantom pernah na badanya. Hana urun pebuk gak menjadi wabi. Berpengaruh tidak? Hah? Berpengaruh tidak? Nah. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan Allah melarang berbuat perbuatan keji, yang keji-keji. Nyan sabi pegak kampung nayo. Wal munkar, wal baghi, permusuhan lagi. Nyan tabi yang terjadi, mempuluh-puluh tun yang memplantai kedua-dua cinyo. Nah. Ya. Ayat ini betul-betul memberikan pengaruh bagi mereka dengan background kejadian dengan mereka. Masuklah Islam mereka dengan cepat. Betullah ini orang ajaran baru yang betul-betul bisa menyelesaikan permasalahan kita di Madinah. Ini yang kita tidak pernah ada orang yang mengajarkan ini pada kita hari ini. Makanya hari ini kalau kita kadang sempat ngomong dengan orang kafir, orang-orang di Eropa begitu, kita ngomong tentang Islam, dari sisi yang mereka belum pernah mendengarkannya, mereka akan tersentak. Siapa aja ngomong begitu? Tersentak mereka. Tapi katakan tentang Islam sisi yang mereka tidak pernah tahu. Mereka akan tersontak dengan sendirinya. Oh, it's great, it's beautiful Islam. Ya. Langsung saya sudah mempraktekkannya. Masalahnya mereka kemudian masuk Islam atau enggak, itu bukan urusan kita. Urusan kita telah mengajarkan Islam seperti ini. Tidak pernah mereka tahu. Nah, gitu. Nah, kita sekarang enggak berpengaruh begitu. Kenapa? Kita udah banyak tahu tentang Islam. Ya, sudah banyak tahu tentang Islam, jadi enggak berpengaruh lagi. Kemudian juga sudah biasa enggak mau tahu tentang Islam. Jika tabi-tabi khutbahnya yang pegah aku berlelan law. Jiwa tanya bika pun naik. Nyokan jehkan. Peduli sangat tentang Islam pun enggak. Ya. Nah, ini dia. Nah, orang-orang kalau masuk sekarang ajaran-ajaran sesat, mereka mengajarkan Islam secara tersilabus, beri perhatian penuh kepadanya, kepada ajaran yang mereka bawakan, mandum kenal. Karena apa? Perhatian sudah terfokuskan pada hal yang akan diajarkan. Yang mengajarkannya sudah mulai mengajarkan bahwa inilah Islam, Al-Quran dan Sunnah. Kita wajib cinta Al-Quran, wajib cinta Sunnah. Kalau tidak, maka kita akan neraka, macam-macam lah dipegang. Lalu supaya kita paham Islam, ini cukup dalam kita mengkaji dalam waktu sesingkat-singkat, dalam tempo yang secepat-cepatnya, dalam waktu sesingkat-singkatnya.
langsung mak ayo sih khabar yang ya. Ijo silabus nyo ayat nyo Quran menyahana dalam ayat bek dapat mandu haba hanam tu. Terus tersilabus, terstruktur mandum tamam. Mandum siap untuk mati. Orang-orang Gafatar, orang-orang Nalta Abraham itu semua siap mati demi Islam. Islam apa? Islam mereka. Islam yang sesat. Karena sudah ya, mereka sudah siap memberikan perhatian kepada apa yang diajarkan. Terserah background mereka apa. Nah, kita juga untuk kita Ustadz, gimana caranya kita mampu mengamalkan yang baik yang kita dengar? Kesiapan diri kita ini berikan perhatian penuh. Jangan pergi ngaji ke tempat ini hanya sambilan diajak sama kawan aja. Kebetulan aja sih begitu. Tapi kita sama sekali nggak punya perhatian untuk itu. Coba berikan perhatian, kemudian lihat apa pengaruh pada diri kita setelah itu. Dan nantikan 1 bulan kemudian apa yang terjadi dengan Anda. Nyam naib ahli motivator. Allahu a'lam. Ya. Saya yang lain? Boleh, silakan. Ya. Kasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat pemirsa Rasulullah, kita tidak ragu ada kualitasnya, komitmennya. Ya. Tetapi empirisnya negeri kita ini yang ada tapi kelihatannya sangat tidak mengerti masalah ini. Dasar negara kita itu bukan syariat Islam, Pancasila dan Undang-Undang Dasar ini. Implikasi dari itu produk hukum, private, pidana, perdata, ekonomi dan semuanya tidak berdasarkan syariat Islam. Kita lihatlah Allah menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ulaika humul zalimun fasiqun. Dan Allah menutup 3 masalah ini. Apa hukmul jahiliyah yaqul? Apakah kita akan memilih hukum selain daripada hukum kata Allah? Nah, begitu juga di dunia kampus referensi mereka itu dalam bahasa apapun tidak berdasarkan syariat liberal, ekonomi yang non muslim. Kapitalis. Itu fakta yang kita terima hari ini. Ya. Nah, kalau kita melihat dari cerita Ustaz dari awal tadi pada materi sampai hari ini, memang pikiran sampai ke tabi'in memang kita komitmen mereka itu luar biasa. Wa may yu'adhimu sya'a'ir Allah fa innaha min taqwal qulub. Taqwal qulub. Komitmen mereka memang karena syariat Allah. Tapi ada yang mahasiswa ini kan di kampus sudah menerima referensi seperti itu. Apalagi di dunia nyata, politik, ekonomi, sosial hari ini. Apakah akan kita bangun sebuah monumen yang dibangun yang diteruskan oleh as-sabiqun al-awwalun sabiqun? Ya. Mereka berpegang pada kita hanya sebatas benang rasanya. Itu hadis Rasulullah. Saya seperti Muhammad. Ya. Terima kasih. Ya. Baik. Terima kasih atas komentarnya ya. Ini sebenarnya komentar daripada Bapak Syarif ya, Bapak Syarif ya. Bukan pertanyaan, adalah komentar yang beliau ajukan. Coba ya, apa komen daripada kita atau daripada saya ya. Pertama adalah para sahabat dulu ketika datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kondisi mereka hancur ya. Dari segi apa hancurnya? Semuanya, semua ini memang nggak ada apa-apanya. Arab itu nggak ada harganya, nggak ada apa-apanya. Yang menjadikan mereka menjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan manusia, dalam sejarah manusia adalah datangnya Islam, merubah semuanya.
Sehingga dalam istilah orang sosialis dulu terpengaruh juga kita, Nabi Muhammad adalah sang revolusioner. Ya kan istilah-istilah orang sosialis dulu, tapi tetap dipakai ya. Revolusi selalu istilahnya apa? Keras, kejam. Kita nggak mengatakan begitu. Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Datangnya Islam ketika dengan para sahabat, ketika para sahabat datangnya Nabi, sama sekali semuanya hancur. Sejauh mana hancurnya zaman jahiliyah dengan kita saat ini? Jauh berbeda. Sehancur-hancurnya mereka pada saat itu, enggak sehancur-hancurnya kita hari ini. Ya, enggak sehancur-hancurnya kita, hancur mereka enggak sehancur-hancurnya kita hari ini. Mereka sama sekali enggak punya landasan apa-apa. Mau dari segi apa aja, politik, ekonomi, ya, terus semua. Tapi kita sekarang, kita sudah punya sedikit landasan sana sini, walaupun enggak sempurna seperti dikatakan tadi. Nah, kemampuan untuk kita menjalankan Islam, kalau kita punya masalah juga dengan masalah tadi di kampus kita nggak diajarkan ini dan itu, ya betul masalahnya. Tapi enggak sebesar masalah jahiliyah. Nah, sekarang yang menjadi masalah besar adalah apa? Mana al-wa'yu? Perbahasannya wa'yu. Al-wa'yu, kesadaran kita terhadap pentingnya Islam dalam hidup ini, sehingga Nabi SAW baru kemudian membuat undang-undang, membuat aturan sana sini. Setelah apa? Setelah beliau mengajarkan, membuat kesadaran daripada para sahabat tentang akidah yang lama beliau tempa, ya, dengan akhlak beliau, dengan ajaran akidah yang beliau ajarkan, ya, akhlak para sahabat dibentuk oleh Nabi, baru kemudian beliau membuat undang-undang dan hukum. Ya, berdirilah sebuah negara yang siap orang-orang yang ada dalam negara itu untuk menjalankan aturan itu, sampai orang yang berzina sekalipun siap untuk dirajam, pergi sendiri, nggak perlu pakai, karena sudah begitu ditempa siapnya mereka secara akidah, secara akhlak mereka paham betul terhadap ini. Nah, kita hari ini kita nggak mengatakan kembali kepada masa jahiliyah. Kondisi kita jauh lebih baik daripada masa jahiliyah. Kalau demikian, kemampuan kita untuk menjalankan Islam dalam hidup kita mana lebih baik? Semestinya kita lebih baik. Nah, masalah besar adalah saat ini apa yang dihadapi oleh para sahabat dulu, mereka nggak punya apa-apa, nggak ada bimbingan apa-apa, nggak ada referensi apa-apa. Kita sudah ada referensi hari ini. Masalah besar adalah al-wa'yu, adanya kesadaran untuk kembali. Besar tidak kesadaran itu ke arah situ atau tidak? Kalau saya sadar, saya bisa sadar Ustaz, saya bisa besar secara pribadi mungkin ya. Mampukah kita secara berkelompok, secara berjamaah, secara keumatan sadar ke arah sini? Itulah fungsi daripada ulama-ulama kita yang membuat pengaruh dalam masyarakat untuk menyadarkan mereka kepada Islam. Ada yang bilang sama saya begini, Ustaz, kalau Ustaz ngomongnya seperti itu, orang-orang zaman dulu juga bilang begitu. Syekh-syekh zaman dulu juga bilang begitu. Tengku-tengku zaman dulu juga bilang begitu. Sampai berapa hari kita tunggu? Sampai berapa tahun kita tunggu? Harus begitu terus caranya. Saya katakan, apakah yang dengar Tengku hari ini dengan Tengku hari ini dengan dengar dulu sama orangnya? Enggak. Nah, mereka yang dengar saya pada hari ini, apakah mereka yang dengar saya 20 tahun yang lalu? Enggak, lain orangnya. Lain juga masalahnya. Ya. Masalah mereka dulu, masalah sekarang berbeda. Masalah yang kalian hadapi sekarang berbeda dengan masalah yang dihadapi oleh orang tua kita dulu pada saat mereka muda. Pada saat mereka muda ada juga yang bilang seperti Ustaz. Tapi saya nggak bilang sama kakek-kakek itu sekarang. Tapi saya bilang sama anak muda ini lagi sekarang. Sama orang yang baru tahu tentang Islam, baru melihat kehidupan, baru belajar. Mudah-mudahan dengan cepat mereka sadar yang seperti ini, membuahkan output yang lebih baik nantinya ketika mereka dewasa dan mulai bertindak dalam agama. Nah, saya pulang dari Kairo, saya lihat betapa dulunya orang pakai jilbab susah. Hari ini, contoh kecil ya. Hari ini jilbab kalau enggak besar-besar enggak gaul. Ya, kalau dulu jilbab besar itu orang mak-mak jak beut. Ada rayuk tak tok jilbab yang hai jak beut. Ino bak orang menikah menyahana jilbab rayuk tobek lego. Itu ada kesadaran. Contoh kecil dari sisi itu. Berbeda sekali dengan negara Mesir. Dari sejak saya menginjak negara Mesir sampai saya pulang belasan tahun,
Orang mesti urindang mantang lagi Ustaz. Tapi urindang Aceh, urindang Indonesia beda. Sisi pakaian dulu ya. Contoh, bentuk ada kesadaran yang sudah merambat secara keumatan begitu. Nah, kita juga begitu, ingin bangun ekonomi. Kita mau sekarang menjadikan Islam ini, di sana ada kapitalisme, ada sosialisme juga yang masih di Cina dan lain-lain. Kita ingin menjadikan Islam yang kita anut ini sebagai solusi bagi negara kita, bagi umat ini dan bagi dunia. Kapan kita mampu menjadikan Islam kita sebagai solusi seperti ini? Solusi bagi permasalahan orang kapitalis yang ambruk ekonominya, kita buat ekonomi Islam. Saat itulah wa man lam yahkum bima anzalallah jitanya pegang. Ya, baru kita kemudian membuat hukumnya. Ya. Sekarang kita aja belum bisa menjadikan Islam sebagai solusi bagi siapa? Bagi rumah tangga ada dan yang mendang. Bagi masyarakat yang mendang. PR kita belajar Islam kita. Adik-adik ini juga kalau kita tes doa solatnya sekarang masih takut-takut, semua akan lari semuanya. Saya pulang dulu saya, maaf ya. Ini dia masalahnya. Ya. Ustaz, begitu lamakah kita harus nunggu? Enggak masalah lama, tapi apa yang kalian buat dalam masa penungguan itu akan ditanya sama Allah. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.